Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Apa sih itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting ini tuh akan menciptakan beberapa network tambahan. Jadi di sini terdapat gambar dari pembentukan subnet. Di sini terdapat yang lama. Di sini terdapat lama ini terdapat net ID dan host ID karena subnetting ini tuh memecah network menjadi beberapa subnetwork, maka host ID ini dipecah menjadi subnet ID dan host ID. Maka yang baru ini terdapat net ID, subnet ID, dan host ID. Kenapa subnetting? Karena subnetting ini dapat mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, kelas B, dan kelas C, tiap network akan memiliki host 16 juta untuk kelas A, 65.000 untuk kelas B, dan 254 untuk kelas C. Lalu dengan banyaknya host tersebut akan berpeluang untuk menghamburkan banyak IP yang tidak digunakan. Maka dari itu kita perlu menggunakan subnetting agar dapat mengalokasikan IP address yang terbatas ini menjadi lebih efisien. Lalu materi selanjutnya ada tujuan dari subnetting. Yang pertama adalah mengefisienkan pengalamatan. Misalnya, untuk jaringan yang mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C, maka terdapat 244 alamat yang tidak terpakai. Maka dari itu, tujuan dari subnetting ini tuh untuk mengefisienkan pengalamatan. Lalu yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Yang artinya itu membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu tujuan yang ketiga ada menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Lalu yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Lalu yang kelima adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan yang terjadi akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Lalu di sini terdapat network dan broadcast. Network ini itu merupakan identitas suatu kelompok IP dan network ini merupakan IP pertama dari suatu kelompok. Lalu untuk broadcast adalah sebuah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Lalu untuk broadcast ini tuh terdapat pada IP terakhir dari suatu kelompok. Jadi misalnya /24, 0 ini tuh merupakan network address, lalu 255 ini tuh broadcast address. Tentunya dapat dilihat pada ini 192.168.1.10/24 karena /24 akhirnya menggunakan 0 dan 255. Jadi 192.168.1.0 ini merupakan network address-nya. Lalu untuk 192.168.1.255 ini merupakan broadcast address. Setelah itu kita beralih ke net ID dan host ID. Untuk kelas A, net ID-nya itu terdapat
byte 1, lalu untuk host ID, bit 2, bit 3, dan bit 4. Lalu untuk kelas B ini terdapat net ID-nya pada bit 1 dan bit 2. Lalu untuk host ID terdapat pada bit 3 dan bit 4. Lalu untuk kelas C, untuk net ID berada pada bit 1, bit 2, dan bit 3. Lalu untuk host ID-nya ini berada pada bit yang keempat. Ini contohnya pada kelas C 192.168.32 ini merupakan network ID. Lalu untuk 170 ini merupakan host ID. Lalu setelah itu kita ke materi CIDR. CIDR ini tuh merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing. CIDR ini tuh memiliki arti cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, B, kelas C, dan kelas D hingga E. CIDR ini tuh juga dapat disebut dengan subnetting. Contoh dari CIDR ini misalnya 255.255.255.0/24. Lalu di sini terdapat kelompok IP dengan subnet atau CIDR. Lalu di sini saya ambil contoh misalnya CIDR/24, maka subnet masknya 255.255.255.0, lalu total IP-nya adalah 256 dan usable IP-nya adalah 254. Lalu di sini terdapat subnetting pada kelas C. Subnetting ini tuh sangat penting untuk memanajemen jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil sehingga dapat mengefisiensi IP dalam jaringan. Lalu di sini terdapat tabel dari subnetting kelas C. Misalnya saya ambil contoh CIDR dengan /25, maka subnet masknya adalah 255.255.255.128 dan jumlah IP-nya adalah 128. Lalu untuk jumlah bloknya 2 dan blok network yang pertama terdiri dari 0 sampai 127 dan blok network yang kedua terdiri dari 128 hingga 255. Setelah itu kita akan ke simulasi subnetting. Untuk kali ini saya akan melakukan praktikum subnetting. Di sini saya telah membuat skema jaringan seperti ini. Lalu setelah itu kita dapat menyeting IP dari PC-nya. Lalu kita ke router, lalu config, setelah itu fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 ini adalah yang menghubungkan router dengan switch yang ke-0. Lalu fast Ethernet 1 ini adalah router yang menghubungkan dengan switch 1. Lalu untuk fast Ethernet 0 ini alamat IP-nya 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan port statusnya jangan lupa kita on-kan. Lalu untuk fast Ethernet 1 ini memiliki alamat IP 192.168.1.126
lalu dengan subnet mas 255.255.255.192 dan port statusnya juga jangan lupa kita on-kan. Setelah kita menyeting fast Ethernet pada router dan IP configuration pada PC, kita dapat melakukan simulasi dengan cara klik simulation, lalu kita show all atau none, edit filter, kita pilih ICMP saja. Lalu setelah itu kita coba membuat simple PDU dari PC 1 ke PC yang ketiga. Di sini pesan akan dikirimkan ke switch. Karena PC yang ketiga ini masih berada dalam satu switch yang sama dengan PC yang ke satu, jadi switch akan langsung mengirimkan ke PC yang ketiga. Dan PC yang ketiga ini akan melakukan feedback. Di sini pun status pengirimannya adalah successful. Kita delete, kita lanjut ke skenario yang berikutnya, yaitu kita buat simple PDU dari PC 1 ke PC yang keempat. Pesan akan dikirimkan ke switch. Lalu switch akan melemparkan ke router. Dan di sini masih terdapat tanda silang merah dikarenakan dia masih mencari jaringannya. Kita delete. Kita buat simple PD ulang, yaitu dari PC 1 ke PC 4. Pesan akan dikirimkan ke switch. Lalu switch akan mengirimkan ke router. Lalu router akan mengirimkan ke switch yang pertama. Lalu switch akan mengirimkan ke PC yang keempat. Lalu PC yang keempat ini melakukan feedback atau membalas pesan dari PC yang ke satu, dikarenakan PC yang keempat ini memiliki gateway, jadi dia dapat menerima dan juga dapat membalas pesan. Dan untuk status pengirimannya pun successful. Kita delete, kita lanjutkan ke skenario berikutnya, yaitu kita buat simple PDU dari PC 2 ke PC yang kelima. Pesan akan dikirimkan ke switch. Switch akan melemparkan pesan ke router. Di sini juga masih terdapat tanda silang merah yang artinya dia masih mencari jaringannya. Jadi kita dapat delete. Kita buat ulang simple PDU dari PC yang kedua untuk PC yang kelima. Pesan akan dikirimkan ke switch dan switch akan mengirimkan ke router dan router akan mengirimkan ke switch. Lalu switch akan mengirimkan ke PC yang kelima. Di sini terdapat tanda silang merah pada PC yang kelima. Hal ini dikarenakan PC yang kelima tidak memiliki gateway. Jadi, dia tidak dapat membalas pesan dari PC yang kedua. Tetapi dia dapat menerima pesan. Dan untuk status pengirimannya pun failed. Karena komunikasi itu harus terjadi dua arah. Maka dari itu, untuk statusnya masih failed. Kita delete, kita lanjut ke skenario yang terakhir, yaitu dari PC yang ketiga ke PC yang keenam. Dan di sini langsung terdapat tanda silang merah, dikarenakan PC yang ketiga maupun PC yang keenam ini sama-sama tidak memiliki gateway. Jadi untuk status pengirimannya pun failed. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.